Kasus obesitas kian marak terjadi tak mengenal tua maupun muda. Selain menghambat aktivitas, obesitas beresiko menimbulkan penyakit serius seperti diabetes, stroke, hingga jantung. Lantas apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana mengantisipasi agar tak terkena obesitas? Berikut liputan khas Flow Ganza bersama Camar Hainda. Halo pemirsa Flow Ganza, beberapa waktu terakhir kasus obesitas ini marak terjadi dan juga viral di media massa. Bahkan saat ini tidak hanya menjangkiti orang dewasa hingga pada balita. Untuk beberapa orang yang terkena ataupun juga terjangkit oleh obesitas, ini beratnya bisa mencapai 200 hingga dengan 300 kg sehingga membuat mereka sulit untuk beraktivitas. Namun sejumlah cerita berakhir duka. Orang dengan obesitas meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit. Mereka terlambat dibawa ke fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan kesehatan. Penanganan dokter dari berbagai disiplin ilmu tidak mampu menolong pasien. Data riset kesehatan dasar, Riskesdas Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi dari obesitas di Indonesia terus meningkat. Dari 10,5% pada tahun 2007 menjadi 14,8% pada tahun 2013 dan data terakhir pada tahun 2018 menunjukkan angka 21,8%. Itu setara dengan 58 juta penduduk Indonesia mengalami obesitas pada tahun 2018. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, obesitas terjadi dikarenakan adanya penumpukan lemak berlebih dikarenakan ketidakseimbangan antara energi yang didapat dan juga energi yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Obesitas dapat diukur melalui indeks massa tubuh, di mana apabila indeks massa tubuh melebihi angka 27, maka Anda termasuk obesitas. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya tentang situasi dan kondisi bagi seseorang yang menderita obesitas, saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk dan kita akan langsung menemui ahlinya. Halo, permisi. Halo. Dengan Dokter Maria, betul? Oke, saya Camar dari RCTI. Oke, kita boleh minta waktunya sebentar, ya, Dok? Boleh sekali, ayo silakan. Apa kabar, Dok? Sehat? Baik, sehat. Di sini aja ya. Iya, yang namanya obesitas itu sebenarnya lemak yang menumpuk berlebihan di dalam tubuh kita. Normalnya kita memang punya lemak, hanya ada batasan tertentu. Walaupun memang kita selalu mengedukasi untuk masyarakat, kalau mau ancar-ancar ini mau tahu saya obes atau enggak, hitunglah berat badan, tinggi badan, terus hitung indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Ini cara gampang. Nanti ada nilai-nilainya. Kalau kita orang Indonesia sudah di atas 25 hasil IMT-nya, indeks massa tubuhnya, ini sudah warning kemungkinan obesitas. Bahwa indeks massa tubuh itu bukan satu-satunya patokan untuk menentukan seseorang obesitas atau enggak. Penyebabnya apa? Penyebabnya sudah pasti ada tumpukan-tumpukan yang terjadi sudah bertahun-tahun akibat kelebihan asupan makan. Jadi tidak balance antara energi yang masuk sama energi yang keluar. Penyebab-penyebab penyerta lainnya bisa karena lifestyle, bisa ditunjang karena mungkin penggunaan obat-obatan tertentu, bisa juga karena faktor genetik, walaupun tidak 100% ya faktor genetik itu. Faktor genetik itu ada? Oh ada. Hanya faktor genetik ini tidak memegang kendali 100% pada badan kita bahwa sekali kita memiliki genetik gemuk, pasti harus gemuk. Enggak, karena ada faktor-faktor lifestyle atau faktor-faktor lingkungan kita yang bisa kita kendalikan. Intinya adalah periksakanlah kalau memang merasa, oh saya kayaknya obesitas, maupun saya ada resiko aja nih, atau saya kepengen tahu berlemak atau tidak, ya udah periksakan. Intinya mungkin biasanya kita mendengar medical check up rutin ya, supaya kita bisa mendeteksi risiko-risiko yang ditimbulkan akibat tumpukan sel lemak tadi. Karena tumpukan sel lemak ini bisa kemana-mana nih, bisa
yang tidak ada resiko kencing manis menjadi kencing manis, tidak ada resiko hipertensi atau darah tinggi tahu-tahu jadi darah tinggi. Baik, terima kasih Dr. Maria, sehat selalu. Selamat bertugas kembali. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa obesitas ini bisa memberikan dampak dan juga beresiko terhadap sejumlah penyakit. Di antaranya adalah serangan jantung koroner, kemudian juga stroke, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Kemudian juga obesitas ini juga dapat beresiko tinggi terhadap kanker. Obesitas juga bisa membuat sumbatan nafas ketika tidur ataupun juga sleep apnea. Dan yang terakhir, obesitas ini dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Ya, pemirsa Vloganza, tentunya beberapa cara yang dianggap tepat untuk bisa mengatasi obesitas. Salah satunya adalah dengan diet, mengatur pola makan, ataupun juga dengan olahraga. Namun sebetulnya seperti apa olahraga yang tepat dan juga pola makan yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah obesitas? Saat ini saya sudah berada di Fitness Embassy. Baik, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Vloganza. Ya, Mas Jansen dengan senang hati. terkenal sebagai influencer di bidang kebugaran. Betul. Dan juga ini tergabung dalam asosiasi Bukan tergabung lagi nih, pendirinya. Pendirinya, ya. dari API. Jadi sebenarnya semua jenis olahraga obesitas itu dapat lakukan. Ya, orang-orang yang obesitas dapat melakukan segala jenis olahraga, tapi dengan catatan intensitasnya. Intensitas itu artinya tingkat kesulitannya, effortnya, itu yang mesti diperhatikan. Kenapa? Obesitas itu sudah berat badannya, maka beban ke sendi itu sudah berat juga. Makanya gerakan-gerakan seperti melompat, kemudian gerakan-gerakan yang seperti adanya hantaman, body contact, itu mesti hati-hati. Bukan tidak boleh, tapi jangan langsung jumping ke olahraga intensitas tinggi, body contact, apalagi yang banyak lompatan-lompatan, itu harus dihindari dulu. Artinya olahraga itu harus dilakukan secara bertahap begitu? Bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan. Karena sebenarnya obesitas itu dalam artian orang memakai suit dengan memakai pakaian yang cukup berat, artinya sudah ada beban ekstra terutama di persendiannya. Nah, kalau persendiannya lemah, maka apa yang terjadi? Nanti meradang, sakit, kemudian bisa putus ACL-nya bahkan. Jadi mesti hati-hati, itu aja. Semua jenis olahraga bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya sudah ada rasa sakit, pain, misalnya di persendian di lutut, di siku tangan, atau di bagian-bagian sendi tertentu, itu tentunya harus dicek dulu ke dokter. Nah, salah satu olahraga yang paling aman banget memang adalah berenang. Berenangnya juga nggak langsung yang gaya bebas ya, dengan rute yang bolak-balik nggak juga, tapi bisa dengan bergerak dan berolahraga di kolam renang. Jadi itu namanya water exercise. Jadi kalau misalnya case-nya adalah obesitas disebabkan kurang bergerak, maka pelatih itu sebenarnya wajib membuat kliennya atau orang yang mau berolahraga suka olahraga dulu. Jangan keras dulu justru. Karena kalau langsung keras, takutnya trauma. Takutnya jadi benci dengan olahraga. Kira-kira mitos atau fakta seperti apa menurut Mas berkaitan dengan obesitas, utamanya untuk Indonesia, pandangan masyarakat orang Indonesia terhadap obesitas? Banyak orang yang menganggap obesitas itu genetik. Ya, jadi genetik yang dimana saya tulangnya besar, saya gemuk gitu ya kan. Padahal pada dasarnya yes, ada orang yang memiliki genetik obesitas, tapi yang paling mempengaruhi itu sebenarnya bukan genetik, tapi epigenetik. Epigenetik itu justru di luar dari genetik itu sendiri. Faktor lingkungan, ketersediaan makan, gaya hidup. Yang sebetulnya itu bisa dikontrol ya Mas ya? Betul, sebenarnya bisa dikontrol, tapi gini, kita berada di lingkungan yang let's say suka makan, ketersediaan makanannya juga bebas, tentunya akan lebih mudah untuk mengalami kegemukan sebenarnya. Jalan kaki itu the best exercise untuk obesitas. Kenapa? Perkuat dulu jantung parunya. Karena olahraga kayak let's say nge-gym lah ya, strength training, olahraga apapun yang Anda ketahui, kalau misalnya dia masih kesulitan jalan kaki, maka mulai dari jalan kaki.
Ya, jalan kaki itu apabila dilakukan secara rutin itu sangat bermanfaat untuk kesehatan orang-orang yang mengalami obesitas. Intinya gini Mas, kebanyakan orang mengalami obesitas karena kurang bergerak. Nah, mulailah dari jalan kaki dulu. 15 menit dulu, nggak usah lama-lama, nggak usah 1 jam, 2 jam, nggak perlu. 15 menit konsisten setiap pagi atau setiap hari, kemudian tambahkan 20-30 menit dengan pace ditambah gitu durasi. Jadi kan dengan durasinya semakin bertambah, misalnya nanti dengan mudahnya dia jalan 30-60 menit, nanti pelan-pelan dinaikin speednya, kecepatannya. Saya sempat lihat juga di TikTok ada Iya, sampai 150-200 kilo. pakai sepeda, pakai kayunan gitu untuk kakinya saja gitu. Itu seperti apa Mas biasanya? Jadi sebenarnya itu sudah obesitas yang tingkat tinggi ya, yang sudah parah sekali, itu membutuhkan penanganan medis. Nanti bisa ya banyak treatment yang medis lah untuk obesitas. Tapi di sini kita apalagi dari pelatih kebugaran itu lebih ke sisi intervensi atau preventif. Jangan sampai mengalami hal tersebut. Karena kalau sudah masuk ke 200 kilo, 150 ke atas, itu sudah masuk medis. Kondisi medis yang dimana membutuhkan penanganan tenaga ahli, tenaga kesehatan, dokter, seperti itu. Pemirsa, ada sejumlah cara yang bisa Anda lakukan untuk bisa mengatasi ataupun juga menghindari obesitas. Yang pertama adalah mengatur pola makan dan juga minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, atau Anda juga bisa diet, tentunya diet yang sehat. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan latihan fisik atau olahraga. Dan yang ketiga, menggunakan obat-obatan yang memang sudah diresepkan oleh dokter spesialis agar Anda bisa mendapatkan perawatan yang tepat. Dan yang terakhir, Anda juga bisa menggunakan pembedahan secara medis apabila kondisi sudah sangat kritis. Pemirsa, obesitas tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, namun juga bisa terjadi sejak anak-anak. Kesadaran untuk bisa hidup sehat ini perlu dimulai sejak dini, dimulai dari gizi dan juga makanan yang seimbang, kemudian juga pola hidup sehat dengan olahraga dan juga latihan fisik untuk bisa menghindari resiko terjadinya obesitas. Jangan lupa bahagia, karena badan yang sehat dan juga fisik serta mental yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Saya Camar Henda bersama dengan juru kamera Jemi Jasin, Sutrisno dan juga Raga Firdaus. Sampai jumpa di Vloganza pekan depan.